Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala walladzi qaddara fahada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah fi ayatil ukhra, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Suatu waktu para sahabat telah berkumpul di Masjid Rasulullah SAW, tepatnya pada waktu menjelang sholat subuh. Adzan subuh sudah dikumandangkan oleh Bilal, dan sahabat telah bersiap untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah bersama dengan Rasulullah SAW. Namun waktu sudah menuju agak siang, Rasulullah belum kunjung datang untuk memimpin sholat subuh. Nampak para sahabat mulai gelisah, dan mereka berinisiatif mengutus Bilal untuk menemui Rasulullah SAW di biliknya. Bilal pun berangkat karena rumah Rasulullah mepet dengan Masjid Nabawi. Setelah mengucapkan salam dan memohon izin untuk masuk ke rumah Rasulullah, Rasul pun mengizinkannya. Kemudian Bilal masuk dan mendapati Rasulullah SAW tengah duduk di atas sajadahnya, di atas tikarnya. Dari remang cahaya, Bilal melihat wajah Rasulullah SAW yang sembab. Mata beliau nampak seperti habis menangis yang sangat lama. Bilal kaget dan kemudian memberanikan diri untuk bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apa gerangan yang engkau alami? Kenapa engkau sampai menangis seperti ini?" Lalu Rasul menjawab pertanyaan Bilal, "Wahai Bilal, tadi malam aku kedatangan Jibril dan menyuruhku untuk membaca surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Bunyi ayatnya yang tadi khotib bacakan di permulaan khutbah ini, yang diawali dengan inna fi khalqis samawati wal ard. Setelah Rasulullah selesai membaca surat Ali Imran 190 sampai 191 ini, lalu beliau menutup dengan kalimat yang mengguncang hati Bilal. Kalimat yang beliau ucapkan adalah wailul liman qara'aha walam yatafakkar fiha. Celakalah bagi orang yang membacanya
tetapi tidak merenunginya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, itu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa ajaran, pembawa risalah Islam yang sampai kepada kita. Orang yang sangat dekat dengan Allah. Beliau menghayati begitu dalam tentang ayat yang beliau bacakan setelah diminta oleh Jibril. Hingga beliau nangis semalam. Dan itulah yang membuat beliau terlambat untuk memimpin sholat subuh. Tangis yang tidak bisa terbendung, menghayati, mendalami ayat yang beliau baca. Tentu jika Rasulullah yang sangat akrab dengan Allah, sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, memiliki kesadaran untuk menghayati dan merenungi Al-Quran sampai seperti itu, ya bagi kita logikanya ya harus semakin lebih kuat dari itu, karena kita bukan siapa-siapa. Kita belum tentu sama dengan, atau mendekati saja mungkin belum tentu kedekatan kita dengan Allah itu seberapa dekatnya, sehingga tuntutan pada kita untuk membaca Al-Quran dan mentafakkurinya, merenunginya tentu lebih kuat. Dan tangis Rasulullah SAW itu juga bukan untuk dirinya, saya kira, tetapi beliau merenungi bagaimana umatku. Kalau saja kita mau meluaskan sayap kalimat dari pesan Rasul itu, jika orang yang baca dan tidak mau merenunginya, Rasul sampaikan celaka. Bagaimana dengan orang yang ada Quran di rumahnya tapi tidak pernah dibaca? Kira-kira yang pantas untuk yang seperti itu apa? Jika kita akan katakan sama-sama celaka, tapi celakanya itu sampai seberapa dalam jika dia harus terjerembab ke dalam jurang? Bisa jadi juga kita lebarkan sayap kata dari apa yang disampaikan Rasulullah. Jika di rumah ada Quran tidak dibaca, jika yang baca tidak mau merenunginya, bisa jadi kita tambahkan orang yang sudah merenungi tapi tidak mau mengamalkannya. Bisa juga kita katakan celaka. Karena sejatinya Al-Quran itu adalah hudan, petunjuk. Maka berarti sesungguhnya Quran itu memang fungsional. Memang dia berpahala kalau kita baca. Tetapi kalau kita baca sebuah kisah tentang seorang wanita yang rajin beribadah, sholatnya rajin, puasanya rajin, sedekahnya rajin, bukan puasa wajib, bukan sholat wajib, pasti yang wajibnya, tapi rajin sholat sunnahnya, rajin puasa sunnahnya, sehingga para sahabat sangat antusias dengan wanita ini. Aisyah pun sudah menduga bahwa dia pasti ahli surga. Ketika ditanyakan kepada Rasulullah, justru Rasul menjawab, bukan, dia bukan ahli surga, tapi dia ahli neraka. Semua sahabat terperanjat menjawab jawaban Rasulullah. Kenapa wahai Rasulullah? Bukankah dia ahli ibadah? Bukankah dia ahli sedekah? Bukankah dia ahli ilmu? Benar, tetapi dia selalu menyakiti tetangganya. Dia tidak punya peran dalam kehidupan sosialnya. Sesungguhnya itu adalah makna Al-Quran. Karenanya maka hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, pesan khutbah ini ingin mengajak kepada kita semua yang hadir di majelis ini, sampai seberapa dalam kita zikrullah itu,
Karena sejatinya zikrullah itu bukan hanya pada lisan. Memang benar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu zikir lisan kita. Tapi sesungguhnya kalau kita baca Al-Quran, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku karena Allah subhanahu wa ta'ala. Hidup kita kan bukan hanya ibadah. Kalau kita kalkulasikan berapa waktu yang kita gunakan untuk ibadah, mungkin tidak sepersepuluhnya. Selebihnya kita gunakan untuk aktivitas sehari-hari. Adakah zikrullah di situ? Mungkin kita sini sedang duduk dan ingat pada Allah subhanahu wa ta'ala, zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi apa kita masih yakin berdiri kita masih zikir kepada Allah? Mungkin ya, karena setelah kita duduk insya Allah kita akan sholat Jum'ah, zikrullah di situ. Tapi apa kita yakin setelah kita keluar dari masjid ini masih ada zikir kepada Allah? Masih adakah zikir kepada Allah setelah kita berbaring di rumah? Atau kita lebih tertarik dengan scroll media sosial kita daripada zikrullah itu? Ini saya kira kekhawatiran yang Rasulullah SAW alami. Seorang nabi yang sangat sayang kepada umatnya. Umatku, 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 kata Rasul. Sehingga pada saat beliau merenungi Al-Quran, bukan hanya beliau yang difikirkan, karena beliau adalah orang yang maksum, pasti selamat. Jangankan Rasul, 10 sahabat dijamin masuk surga, tapi kita, itulah yang beliau menangis, kita yang difikirkan. Tapi bagaimana kemudian respon kita terhadap Rasulullah? Apa kemudian kita mau dikatakan orang yang mem-PHP Rasul? Sholawat kita lantunkan seolah kita betul-betul mencintai Rasul, tapi ajarannya kita singkirkan. Itu sesungguhnya substansi dari zikrullah itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, memang kita diminta oleh Allah untuk terus melakukan evaluasi diri, sampai di mana kita mampu memaksimalkan diri kita untuk senantiasa ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Dalam penciptaan langit dan bumi, siang dan malam, itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berpikir, bagi orang-orang yang memiliki kecerdasan. Allazina yazkurunallaha qiyaman, dialah yang ulul albab itu, yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Dia yang ingat
Zikir kepada Allah saat kita duduk, saat kita berdiri, saat kita berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batil. Dia selalu memikirkan apa yang Allah ciptakan. Ya Tuhan kami, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Apa yang Kau ciptakan itu tidak sia-sia, bukan sesuatu hal yang sia-sia. Hujan turun, kita ingat Allah. Kemarau datang, kita ingat Allah. Siang datang, kita zikir kepada Allah. Malam datang, kita zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jika itu yang sudah bisa kita lakukan, duduk kita, berdiri kita, berbaring kita, bahkan berjalan kita, berlari kita, semuanya dalam zikrullah, maka insya Allah itu yang akan menghantarkan kita mendapatkan ampunan dan surganya Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Haqimus shalah.